Selamat datang di Cerita Manda. Kali ini Manda mau cerita tentang kisah Bu Broto si Ratu Julid. Pastinya Bu Broto ini bikin kita gemes banget. Mari kita mulai bercerita. Pagar tembok di perumahan Ranca Emas sebetulnya cukup tinggi, tapi sepertinya tidak cukup tinggi untuk menghalangi radar dari Bu Broto. Bu Broto adalah tetangga samping rumahku yang memiliki kemampuan supranatural. Dia tahu barang apa yang kamu beli sebelum keluar dari bagasi mobil. Baginya setiap kurir paket yang datang adalah barang bukti, dan setiap tamu yang datang adalah bahan intelijen analisisnya. Pagi itu aku baru saja mau keluar untuk menyiram tanaman. Belum saja air keluar dari kepala Bu Broto sudah muncul dari balik tanaman pucuk merahnya. Wah, Mbak Manda kok rajin banget. Emangnya semalam pulang jam berapa? Saya dengar mobilnya semalam pulang jam 11 ya Mbak. Tumben, biasanya kan jam 9 udah ada di rumah Mbak. Sapanya dengan pura-pura ramah, tapi matanya tajam menyelidik nih. Ada lembur kantor Bu, jawabku singkat dan tersenyum ramah seadanya. Oh Mbak lembur toh. Oh alah Mbak, atau Mbaknya semalam diantar laki-laki ya. Itu loh yang pakai mobil putih itu. Hati-hati loh Mbak Manda. Kalau Mbaknya pulang larut malam, nanti Mbak Manda takut dibilang yang tidak-tidak loh Mbak. Kalau aku sih ya kasihan loh sama reputasi Mbak Manda. Lanjutnya sambil memetik daun kering yang matanya selalu tertuju pada baju Manda. Aku cuma bisa menarik nafas dalam panjang. Di kamus Bu Broto, kasihan adalah kata ganti dari saya sedang menghakimimu. Ya saya harus gimana lagi ya. Resiko punya tetangga kayak Bu Broto, apalagi rumahnya tepat di samping rumahku. Puncaknya ketika siang hari tadi, ketika sebuah mobil kargo berhenti tepat di depan rumahku. Aku baru saja membeli mesin cuci baru karena yang lama sudah mati total. Gak lama kemudian Bu Broto keluar dari rumahnya dengan ciri khasnya memakai baju daster batik, rambut disanggul dan halis yang diukir dengan tebal. Gak lupa juga semua perhiasan kayaknya dipakai deh. Bu Broto keluar membawa sapu lidi yang sepertinya dia sebenarnya gak akan nyapu-nyapu banget sih. Ia memperhatikan dua petugas yang sedang menurunkan kotak besar yang tertuliskan elektronik ternama. Waduh dududu, elewele Mbak Manda beli barang baru lagi ya, teriaknya dari seberang pagar. Ngomong-ngomong cicilan Mbak Manda lancar kan? Alhamdulillah Bu, jawabku. Sekarang tuh gaya hidup harus dijaga loh Neng. Jangan sampai ya besar pasak daripada tiang loh. Kemarin itu loh kan ya Mbak Manda saya lihat baru beli air fryer kan. Sekarang Mbak Manda malah beli mesin cuci baru toh. Iya nih yang di rumah udah mati total Bu. Saya membelinya karena saya butuh Bu. Oh wala, jangan-jangan nanti kalau pembayaran iuran komplek malah nunggak loh Mbak. Bismillah aja Bu, saya sudah memperhitungkan semuanya loh Bu. Terus nih ya Bu, alhamdulillah ini tuh hasil nabung saya Bu, jawabku dengan nada sopan walaupun kuping udah terasa panas. Oh iya saya doakan rezekinya lancar terus ya Neng. Tapi Neng harus tahu, tetangga-tetangga di sini jangan sampai mikir kalau Mbak tuh dapat uang instan. Zaman sekarang tuh ya banyak banget loh itu pesugihan-pesugihan online kayaknya tuh apa ya? Apalah itu namanya yang open apalah itulah aku lupa namanya Mbak. Imbuhnya dengan wajah sok polos gitu, tapi aku nggak menanggapinya. Aku sih tetap sibuk dengan kegiatanku sendiri ya. Sampai akhirnya Bu Broto kayaknya kakinya mulai kepegelan karena berdiri dari tadi. Sepertinya dia memutuskan untuk masuk rumahnya aja kayaknya. Ini cerita yang paling seru. Seminggu kemudian suasana berbalik. Aku yang sedang berada di depan teras rumah, yang sedang menikmati kopi sore, tiba-tiba ada mobil berwarna merah berhenti di depan rumah Bu Broto. Bu Broto. Mana Bu Broto? Teriak wanita itu. Tak lama kemudian Bu Broto keluar dari rumahnya dengan wajahnya yang pucat pasi. Ternyata tentang gosip yang ia sebarkan tentang anak Bu RW yang gak pernah pulang karena terlibat kasus, akhirnya terdengar ke telinga Bu RW. Yang masalahnya di mana anak Bu RW sebetulnya sedang menempuh pendidikan spesialis kedokteran di luar kota. Dari balik pagar aku mendengar omelan panjang lebar tentang pencemaran nama baik dan diancam akan dilaporkan ke polisi. Bu Broto cuma bisa menunduk dan sambil memelintir baju dasternya. Ia pun tidak berani menatap ke arah Bu RW serta tidak berani menoleh sedikit pun ke arah rumahku. Akhirnya radar sinyal Bu Broto melemah. Sinyalnya mengalami gangguan yang cukup parah sampai dia berhenti mengomentari hidupku dan tetangga-tetangga lainnya. Memang ya lidah tidak bertulang, tapi bisa memutuskan hubungan baik dengan tetangga. Lebih baik mengurus tanaman sendiri daripada mengurus tanaman di halaman
rumah tetangga. Semoga ceritaku bermanfaat ya, agar kita selalu bisa menjaga lisan dan menjaga hati orang lain. Bersosialisasilah dengan hal-hal yang positif. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita Manda. Tunggu cerita selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui cerita selanjutnya. Terima kasih.